Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello PBI 5 ya. Oke. Hari ini kita ada reschedule kelas ya. Kemarin seharusnya ada di mata kuliah ini English for Young Learners. Nah, jadi digeser ke hari ini. Juga nanti ada classroom management. Nah, sebagai variasinya, saya yang EYL ini akan rekam saja seperti ini untuk menjelaskan. Lalu nanti kita ketemu di classroom management yang biasanya saya rekam, kita ketemu di Zoom ya. Jadi biar efektif juga. Tapi insya Allah esensi belajarnya tidak akan berkurang, sama saja kita sama-sama belajar, kita diskusi, dan kalaupun ada yang harus didiskusikan, ditanyakan, nanti boleh ada di kolom komentar di Google Classroom, dan insya Allah saya akan merespon di jam kuliah tersebut, atau sehari ini saya akan luangkan waktu untuk merespon. Kita coba fokus di jam belajar tersebut. Kan nanti Zoom dulu, setelah Zoom kita ketemu di Google Classroom atau di WhatsApp dengan diskusi gitu. Oke, pekan kemarin tugasnya sudah bagus sekali ya, menyanyikan lagu atau songs untuk memfasilitasi atau repetition dalam English for Young Learners. Jadi karena sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya si anak-anak itu yang pertama kali kemampuannya yaitu bisanya listening. Setelah listening dia akan baru ke speaking. Jadi si repetition itu akan efektif untuk kemampuan listening mereka, terutama dalam pembelajaran bahasa ya. Di sini bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, repetition ini variasinya teman-teman bisa selain song juga ada rhymes ya. Di sini puisi, misalkan di sini ada contoh: Monday, Tuesday, Wednesday, hope; Thursday, Friday, Saturday shop; Sunday take rest and top gitu. Jadi anak juga diajarkan puisi-puisi atau rima-rima gitu ya. Apa sih sajak gitu, sajak dalam bahasa Inggris. Tapi yang memang di sana mengandung repetition gitu. Terus ada lagi word game, misalkan bingo. Dan I went to market and bought an apple. Ini juga contoh kalimat atau word game. Jadi kalau kalau bahasa itu butuh pengulangan gitu, termasuk dalam listening pun. Terus melalui stories atau cerita. Jadi anak kan suka mendengarkan cerita, suka menonton dan sebagainya. Nah, si fasilitas ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru bahasa dalam yang mengajar di Young Learners. Jadi don't afraid to sing a song, to read the rhymes, to make fun games yang hubungannya dengan kata-kata, dan untuk menjadi seorang storyteller gitu. Nah, kemarin tugasnya kan baru bernyanyi. Nanti semua bagian ini akan kita cicil satu persatu. Saya ingin lihat kemampuan si calon. Anggap saja lah, misalkan Bu, saya mah nggak mau jadi guru anak-anak ya. Kan kalau gak mau jadi guru anak-anak, tapi kan harus, kalau bisa nggak rugi ya. Dan juga tuntutan mata kuliah, belum lagi satu lagi untuk masa depan, karena you will be
a parent gitu ya, jadi mau jadi orang tua, menjadi ibu atau ayah, dan itu insya Allah berguna gitu ya. Jadi harus tetap semangat. Ini kita baru checklistnya baru song checklist, nanti ada rhymes, nanti word game dan stories. Nah, hari ini kita lanjutkan dulu ke pembahasan. Nah, stories in foreign language classroom. Jadi stories is related to children's nature and way of understanding the world gitu. Jadi cerita mah pokoknya punya magic tersendiri ya. Involve a number of aspects which facilitate memorization and repetition, and of course to motivate imagination and creativity. Baik si pencerita maupun si pendengar. True story true story, bukan true story ya, true story. Melalui cerita akan ada sebuah keajaiban. Nah, anak-anak itu memang unik. Nah, tapi kita sebagai guru juga harus kreatif. Tapi cerita kita akan membuat anak-anak kreatif gitu ya. Jadi memang harus apa ya? Jadi memang ada chemistry di stories itu ya. Terutama ketika kita mengajar di young learners. Oke, ini ada beberapa trik while storytelling the teacher. We can use realia to help relate words and concept to existing knowledge, to remember and to motivate. Makanya suka ada guru yang pakai realia berupa gambar kah, wayang kah, boneka, dan apapun itu bisa dipakai dan bisa membantu kita untuk menginterpretasikan, menyampaikan pesan, menyampaikan motivasi untuk membantu mengingat gitu, karena itu lebih menarik. Nah, tolong dihindari over translation juga, karena pakailah bahasa-bahasa yang ringan yang memang anak tuh paham. Ini ceritanya bukan story bahasa Indonesia ya, storytelling bahasa Inggris ke anak kecil yang first language-nya bahasa Indonesia gitu. Kalau kita ngajarnya di Inggris ya nggak masalah. Ini masalahnya anak itu harus mendengarkan cerita berbahasa Inggris. Nah, boleh nggak ya kira-kira di mix gitu bahasanya gitu. Sebenarnya ada ada beberapa pendapat. Kalau kita katanya salah ketika kita mengajarkan mix, karena itu suatu hari akan menjadi kebingungan tersendiri bagi anak itu. Jadi kalau mau full aja meskipun singkat gitu, nanti kita terjemahkan, karena kalau terbiasa di mix, belum lagi ada perbedaan struktur kalimat, perbedaan peraturan penggunaan kata-kata dalam bahasa pertama dan bahasa Inggris, itu nantinya akan membuat kebingungan tersendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang suka nonton TV ya, aduh ada yang nelpon ya, sebentar. Anak yang suka nonton TV dengan bahasanya full English, kan ada ya beberapa channel yang menyediakan bahasa Inggris, itu dia tuh mengerti dengan sendirinya meskipun dia tidak bisa berbicara ya, tidak bisa mengungkapkan gitu. Justru kalau mixing akan membingungkan sendiri gitu. Jadi lebih baik full gitu. Speak slowly and clearly. Oke. Karena yang dihadapi adalah anak-anak, gak harus cascis gitu ya, gak harus Inggris, maksudnya Inggrisnya bukan maksudnya mispronounce ya, maksudnya gak harus cepet-cepet biar kelihatan ngomong, gak usah, ini aja slow gitu ya, dan tapan dan jelas, karena dan tidak berharap diperhatikan gitu. Jadi jangan ke anak kecil mah jangan punya harapan mereka tuh merhatiin kita gitu, mereka tuh harus melong ke kita, nggak usah, karena mereka tuh mendengar.
ya, mereka tuh mendengar tanpa dengan gaya belajar masing-masing. Kalau bahasa gaya belajar ya, entah itu ada yang emang konsen atau tidak. Oke, selanjutnya uses body language, of course. Jadi kalau menjadi pendongeng mah, pencerita mah harus atraktif ya, menggunakan body language. Nah, ini juga kemampuan yang harus dimiliki, changes pitch or voice. Ada intonasi atau biasanya ada bahasa-bahasa yang suara-suara yang dikuasai. Ketika suara nenek-nenek atau suara bapak-bapak atau suara burung atau suara apa itu di pitch gitu ya. Jadi perubahan suara itu juga merupakan salah satu trik atau salah satu cara bercerita yang untuk biar lebih menarik. Terus, offer opportunities for joining in the story. Artinya juga kita membangun komunikasi. Jadi enggak kita aja yang menyajikan cerita, kita bangun komunikasi. Ditanya anaknya. Terus di akhir biasanya ada, sebentar ya teman-teman. Di akhir biasanya ada ask comprehension question dan encourage guessing and repetition. Nah, ini jadi ada pertanyaan-pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang kayak siapakah tokoh, enggak. Jadi pertanyaannya itu ke anak-anak yang kita misalnya cerita tentang seekor burung dan seekor gajah misalnya. Jadi hanya untuk menguji komprehens mereka, tapi mereka tuh nggak sadar gitu. Itu untuk salah satu evaluasi juga untuk kita. Oh, berarti mereka tuh memahami cerita kita. Oh, berarti enggak gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya. Nah, ini teman-teman semuanya kita akan praktekkan di mata kuliah ini. How to be a good storyteller, how to be a singer, how to be a games maker gitu ya. Nah, itu akan dicicil, tapi ini pengetahuannya terlebih dahulu. Harapannya kan di mata kuliah ini teman-teman bisa mengonsep rencana pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran untuk young learners gitu. Jadi nanti ada RPP semacam ya lesson plan yang singkat, dimulai dari persiapan, perencanaan, terus nanti yang dipakai apa, metodenya, metode ngajarnya atau medianya. Kalau kita butuh realia, kita butuh card, kita butuh picture, itu juga nanti pokoknya mengonsep pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran untuk young learners gitu. Guessing ya, boleh juga guessing gitu ya. Nah, tapi tidak juga sulit kalau misalkan audiens kita atau murid kita adalah anak yang learner, tapi yang sudah kemarin kan ada 3 tahap ya. Ada yang kecil banget gitu ya, kayak anak TK gitu yang preschool. Terus ada anak 1, 2, 3 anak SD tingkat dasar, tingkat rendah maksudnya. Itu adalah ranah kita. Nah, kalau di SD kelas 2, 3 itu mereka sudah bisa berkomunikasi, dan itu juga caranya, tapi caranya bisa beda gitu. Artinya ekspektasi kita juga bisa agak tinggi gitu ke mereka. While listening to the story, children develop or learn to discriminate between different sound. Ya, ini yang tadi kita harus bisa skill pitch ya, change voice, terus understand intonation change, recognize chunks of meaning, recognize the function of a piece of speech, follow narratives, use the context to understand and to predict, and use background knowledge to understand something new gitu. Jadi harus yakin bahwa si story itu kitanya nyampaikannya harus yakin, meyakinkan, dan karena mereka akan get something yang berguna untuk mereka gitu.
While participating in storytelling, children use language to express thoughts, ideas, feelings, etc. Pernah gak? Pernah gak? Banyak pengalaman si orang tua yang learners. Jadi si anak itu ketika pulang sekolah atau pulang les, mereka tuh menjadi copier dari gurunya. Jadi menceritakan, tadi misalkan Miss Novi uh, told story mom misalkan ya, ini bayangin di mana ya, di Novi gitu ya, ngomong anak-anak bahasa Inggris itu lucu gitu ya, it's about star misalkan ya, terus dia tuh cerita dengan bahasa dia sendiri gitu. Terus become aware of use of language in context, experiment on language use. Mereka bahkan ingin meniru suara-suara yang tadi kita suarakan ya, perubahan suara itu ditiru gitu. Jadi pokoknya anak itu adalah the best copier ever lah, itu mah saya juga sudah membuktikan insyaallah. Try some assumption about how language work and use drill repetitive chants of language which help focus on the form of language, remember and play with language. Satu lagi, jangan pernah ngajarin bahasa yang salah gitu, karena itu akan menjadi fossilization gitu ya. Saya sudah ulang setiap, pokoknya anak karena merekam, jadi jangan salah gitu ngajarin, karena kita yang ngajarinnya adalah ngajarin bahasa, dan itu akan menjadi rekaman abadi untuk mereka dengan long term memory yang akan panjang sekali. Nah itu teman-teman, calon guru bahasa Inggris, mudah-mudahan nanti ada yang ngajar, yang learner ya, paling tidak untuk ngajar our children misalkan ya, anak kita sendiri gitu. Gimana kita mengajarkan bahasa, entah itu bahasanya memang harus bahasa foreign seperti English atau bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia kan, misalkan kita bahasa lokalnya bahasa Sunda, terus ada ngajarin bahasa Indonesia, atau kebalik, kadang anak tuh belajarnya bahasa Indonesia dulu lalu kita ngajarin bahasa Sunda. Ini beberapa juga bisa diterapkan dan itu insya Allah bermanfaat. Nah untuk hari ini hanya itu, saya juga belum ngasih tugas, hanya resapi saja. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita diskusi di Google Classroom kolom komentar ya, dan kita diskusi aja, misalkan ada temuan seperti ini. Pokoknya coba memahami atau memasuki dunia anak-anak, atau kita flashback, kalau yang ingat gitu ya, saya pernah belajar dulu begini, itu juga bisa dijadikan tapi bukan dijadikan standar ya, dijadikan pengalaman gitu, atau dijadikan karena saya ada pengalaman yang kurang menyenangkan atau tidak mengesankan, jadi saya jadi guru harus begini gitu. Oke, thank you very much. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.